Ini loh anak. Makanya sering saya katakan orang baik bukanlah orang yang tidak punya salah dan dosa, karena itu bukan manusiawi. Tapi orang baik adalah orang yang menyadari kesalahannya manakala ia berbuat salah, yang untuk kemudian dia jadikan pelajaran kesalahan itu untuk tidak diulang dalam kesempatan yang lain. Harus eling-eling, tapi tek nglakoni keapian, belajarlah untuk melupa. Biar apa? Rumangsa awake iki jek kurang. Nah, ngono lho anak. Melojok gegeden rumangsa. Ya, tek wis gegeden rumangsa itu biar ada sikap sok ibadahnya banyak, sok amalnya banyak, dan seterusnya. Sehingga kita lengah ketika ada kesempatan melakukan kebaikan, rumangsa wis cukup, itu yang nggak boleh. Ya inilah, ya kita harus betul-betul ya meyakini bahwa kebaikan-kebaikan Allah yang sudah diberikan kepada kita itu sifatnya akbar wa ajal, ya. Akbar itu gede, wa ajalan agung jika dibandingkan dengan amal ibadah manusia. Meskipun kamu merasa amalnya bagus, amalnya besar, nggak ada bandingannya. Eling-eling ya, tek bab donya ojo delok sing ndukur. Biar apa? Supaya kita nggak merasa apa ya, rumangsa kurang, iri ya. Tek bab donya delok sing ngisor biar timbul syukur. Nah, tapi tek bab donya kon delok sing ndukur, wedine akan apa? Ya maksa-maksa, akhirnya berani menghalalkan segala cara. Kemudian yang keempat, satu di antara bentuk cintanya seorang hamba kepada Allah yang keempat harus punya keyakinan. Ayya'taqida qillata qadayahu alaihi wa qillata takalif. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa segala ketetapan-ketetapan Allah itu jangan dianggap berat, ya. Kemudian wakillat takalif, beban-beban yang dibebankan kepada kita itu jangan dianggap banyak, sedikit. Allah itu sudah tahu dan mengukur kemampuan manusia. Ojo rumangsa terbebani. Ya, ngaku cinta nang Allah harus punya keyakinan, ya. Qillata qadaya, ya, ketetapan-ketetapan Allah itu sedikit. Kemudian wakillat takalif, beban-beban yang sudah dibebankan Allah kepada kita itu juga dianggap sedikit. Allah yang tahu kemampuan manusia, ya. Ojo rumangsa abote, apa sih sing abot? Iya. Enggak ada yang berat, ya. Sholat sama ke sawah mana yang paling berat? Macul, ya. Macul ke abot apa gak? Iya. Wong sholat yo gak abot, ya. Kanggone wong sing apa? Khusyuk. Kanggone wong sing iman, ya. Jangan dianggap berat, ya. Qillata qadaya alaihi wa qillata takalif. Allah sudah tahu kemampuan manusia, wis ana ukurane. Makanya ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba, ketika kita diuji ojo ngersula. Wis ana, Allah lebih tahu ukuran kita. Allah enggak membebani dengan beban seorang hamba yang sampai dia tidak kuat. Wis ana ukurane dhewe-dhewe. Iki diuji sak mini, iki diuji sak mini, iki diuji sak mini, ya. Jangan dianggap berat, ya. Harus menganggap itu sedikit, ya. Jadi oleh
Ya, karena ketika kita diuji merasa nggak kuat sampai-sampai itu Gusti Allah nggak boleh anak. Ya, semua yang terjadi ya di muka bumi ini apapun bentuknya, baik berupa cobaan, ujian dan seterusnya, itu semuanya ada hikmah di balik itu. Ya, tidak ada sesuatu yang kebetulan di muka bumi ini. Ya, semuanya ala akhdihi, ala wa'di, semuanya sudah menjadi ketetapan Allah. Semuanya sudah apa? Diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan gugurnya daun ya atas izin Allah. Makanya sebagai orang yang beriman dalam membaca berbagai macam cobaan keadaan, cukuplah dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar. Tidak ada sesuatu yang sia-sia yang Allah ciptakan di dunia ini. Ya, nggak ada sesuatu yang kebetulan. Ketika kita diuji, ya, ketika kita mendapatkan cobaan, ya, kita yakin di balik itu semuanya ada hikmah. Tingkatan kita itu tingkatan syariat, ya. Ketika diuji baru ingat Allah. Tapi kita duya kayak misalnya eling pangeran, ya. Ya Allah. Ketika diuji baru ingat Allah. Jadi tingkatan kita itu tingkatan itu. Nah inilah anak-anak ayat kita qillata qadaya ya alaihi wa qillata takalif. Wa khamiswa sekarang yang kelima, wa khamiswa utai kaping 5 nih. Wa khamiswa utawi kaping 5 nih asra ma'anin ya. Ayakuna yento ono sopo abet fi amati auqati ing dalem skai piro-piro waktune abet khaifan iku kuatir wajilan tur tegese kuatir min iradihi saking minguni Allah taala kalimul Allah anhu saking abet wasalbi lan decele wasal bimalan decele barang akromahu kang mulyaake akromahu kang mulyaake sapa Allah ing abet bihi kelawan ma mim ma'rifatin nyatane saking ma'rifat wa tauhidin lan tauhid wa himalan liyane ma'rifatin tauhid lan tauhid. Kemudian yang kelima ya, bentuk cinta seorang hamba kepada Allah ya. Yang kelima ayyakuna fi amati awqati khaifan ya, dalam seluruh waktunya ada semacam kecemasan, ada semacam harap-harap cemas, takutnya nanti Allah tidak memperdulikan kita. Ya, ketika Allah muliakan kita, Allah cabut. Ketika kita ma'rifat, ketika kita bisa mentauhidkan Allah, takutnya nanti di akhir usia Allah cabut itu semuanya. Jadi ada semacam kekhawatiran. Nah, bagaimana anak-anak? Ya panjene ya apa ya? Jadi setiap orang itu pasti punya kekhawatiran. Ya, dalam riwayat yang lain innal mu'mina fi sittati ya, seorang mukmin pasti menghadapi 6 macam ketakutan. Ya. Jadi wong mukmin itu pasti menghadapi 6 macam ketakutan, termasuk satu di antaranya min kibalillah ayakhudha minhul iman. Wetinang Allah wedine mangke ketika kita meninggal iman kita dicabut, ada kekhawatiran ya. Ketika kita bisa mentauhidkan Allah, ya semoga kita bawa tauhid itu sampai Allah menjemput kita. Ya kekhawatiran itu pasti ya.
Bahkan ada riwayat kullun nasi halka. Jadi setiap manusia pasti akan rusak nantinya. Illal alimun, kecuali orang yang berilmu. Wal alimuna halka illal amilun. Orang yang punya ilmu itu nanti juga rusak, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna halka illal mukhlisun. Orang yang mengamalkan ilmunya itu pun nanti rusak, kecuali orang yang ikhlas. Nah, tingkatan orang yang ikhlas ini anak-anak fi khotorin azim, dalam kekhawatiran yang luar biasa. Kira-kira amalku diterima apa? Sakmini suwene aku urip, ibadahku itu punya nilai apa tidak? Ada semacam harap-harap cemas. Makanya i'timad kepada amal nggak boleh. Seharusnya kita berharap semoga masuk surga, barokah kita mendapatkan rahmat dari Allah dan syafaatnya Rasulullah. Gitulah anak-anak, biar gak kegedean rumah songun lawakmu itu. Nah inilah, jadi harap-harap cemas itu pasti ada dalam diri kita, ya. Nah, termasuk diantaranya yaitu tadi khaifan wajilan min aradi, kemudian wasal bima akramau bihi mimma arifatin wa tauhidin wa ghairihima, ya. Jadi wong iku durung karuan, ya. Ya, iso awak dhewe iki awal api, penghujungnya juga baik. Harapan kita husnul khotimah. Wedine awal api, ujung-ujungnya suul khotimah. Ya. Ya aduk-aduk awal rusak, ujung-ujungnya husnul, tapi ojo gawe prinsip. Muga-muga tetap ya kebaikan itu kita istiqomahkan sampai kita menjelang mati. Muga-muga husnul khotimah. Ojo kuatir pasti mlebu swarga ya. Muga-muga gak mampir dhisik nang neraka ya. Nah, kan kita sudah punya kunci surga ya, muga-muga gak mampir ya. Begini mampir suwe. Nah inilah anak-anak ya. Jadi ayyakuna fi amati awqati khaifan, seluruh waktunya kita merasa khaif ya, merasa khawatir. Jangan-jangan Allah berpaling dari kita ya, jangan-jangan ketika Allah muliakan kita sehingga kita bisa makrifat mentauhidkan Allah, wedine kok dicabut. Nah itulah makanya wong iman menghadapi 6 macam innal mu'mina fi sittati anwa'in minal khauf. Dalam kitab yang lain ada penjelasan bahwa seorang mukmin pasti menghadapi 6 macam ketakutan. Mingki balillah yakhudha minhul iman ya, wedinengku awak dhewe mati, iman dicabut oleh Allah. Lah inilah anak-anak. Jadi perjuangan anak cucu Adam ketika menghadapi syakaratil maut itu sibuk-sibuknya setan. Ya apa anak putu Adam iki mati suul khotimah, dari segala arah digudo. Ya Allah, wedine awak dhewe terperdaya masuk perangkap setan. Makanya diusahakan ya, zikir jalinya lanjut, zikir khafinya tetap jalan ya. Zikir jali, zikir harian, zikir khafi usahakan setiap nafas masuk keluar ya, keluar lafzul jalalah Allah Allah Allah. Oh, jangan dibiarkan kosong pikiran ya. Udine kok terlalu banyak menghayal, hati tidak ingat Allah, jin melbu ada. Wassalam. Takutnya stres ya. Apa sih stres itu?
ketidaksiapan mental dalam menerima kenyataan. Menghayalnya terlalu tinggi, tidak tercapai, akhirnya stres. Nah, sing stres, tapi stres sing rugi awakmu dhewe. Qimatul rajul akluhu, regane wong lanang itu kok akali. Masih gak ganteng tapi akali waras. Ya sukses besok. Wis gak ganteng, akali setengah waras. Nah iki sing dijogo harganya wong lanang itu kok akali. Dijogo aja sampai stres ya. Usahakan setiap nafas masuk keluar Allah 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 Allah, harus begitu. Gak usah dilafadzkan, cukup dalam karena kita kenal Allah, karena kita ingat Allah ketika hanya pada zikir harian berapa menit. Kita ingat Allah ketika sholat berapa menit. Di luar itu berapa waktu-waktu yang lengah. Makanya usahakan setiap nafas masuk keluar Allah Allah sambil tangan ini. Nah, siapa omong-omongan gak masalah. Allah Allah Allah. Jangan biarkan hati tidak mengingat Allah. Tiling-iling ini ya. Ingin mugi menit sakaratil maut, andai kata kamu tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, kamu punya zikir cadangan Allah 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 Allah. Nah inilah perlunya ya, perlunya agar zikir jali, zikir khafi sama-sama jalan ya. Zikir harian tetap diistiqomahkan, zikir khafi di luar itu usahakan setiap nafas masuk Allah 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 Allah. Kalau nggak biasa ya angel gitu lah anak. Bisa coba mikirannya aneh, nggak usah mikir kepingin mulu. Gak usah kapal terbang akeh saiki. Kepingin mlaku nang laut, gak usah kapal larat-larat. Yang kita cari bagaimana kita mengakhiri hidup dalam keadaan husnul khotimah. Nah, pembiasaannya zikir harian, zikir khafi, ibadahnya ditingkatkan. Gak hanya yang wajib, sunnah-sunnahnya. Itu anak-anak. Kepingin husnul khotimah nyantai-nyantai aja. Ya kaya iku mang, ya merasa susah ketika kita tidak taat, sementara nggak ada action. Ketun, ya aku ibadahku biasa-biasa, tapi nggak ada action memperbaiki ibadah. Iki binongko min alamatil ihtirar, bahasa Imam Ibnu Athaillah, setengah saking tondo-tondoi wong kebujuk setan. Bisa dipahami? Bisa ya. Nah inilah yang kelima ya. Yang kelima tadi fi amati awqati khaifan wajilan min i'radi ta'ala anhu wasal bima akramahu bihi min ma'rifatin au tauhidin. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, mahabbatullah min jihatil abdi. Yang keenam, ayyaros annahu ayyaro yento nekotake sapa abet ana ustune abet fi jami'ah wali dalam sakabehane pira-pira tingkai abet wa amali lan pangangen-ngangene abet iku muftaqirun butuh ilaihi maring Allah lahina kang ora ana semuge lahu kedhe abet anhu songking Allah. Mengaku cinta kepada Allah harus punya keyakinan bahwa seluruh ahwal, seluruh amali, ahwal, perilaku, ya, pengangen-angen, ya, kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jangan merasa kaya gak butuh pangeran, gak oleh. Ya. Ud'uni astajib lakum, perintah Allah. Jalu ndonga nang pangeran bakal tak ijabah. Paham? Kita nggak mau berdoa, kamu sombong. Mongko terokon jalu. Nah, bentuk mustajabah doa itu ada 3. Ya. Bisa jadi Allah nuruti apa sing dadi karepmu. Ya, bisa jadi Allah mengijabahi ya sesuatu yang nilainya sama dengan apa yang kamu minta. Contoh, kon mlaku-mlaku nang buduran. Sadurunge mlaku-mlaku kon iki kepingin meneh, ya Allah muga-muga numpak Pajero, numpak Alphard. Bayangno lah. Kok dilala kon nyabrang Alphard liwat Banten kate ketubruk. Selamat. Alhamdulillah. Wis gak Alphard-Alphard aku cek selamat. Mendane aku mati ya apa kok ditubruk Alphard. Berarti doa kamu itu mustajabah. Karena nilai doa kamu itu sudah diganti. Andai kata kamu tertindas, apa ya bangga kon mati ditubruk. Wah, ditubruk Alphard. Ya kan enggak kan kepinginnya selamat. Doa yang kamu minta sehat itu anak-anak senilai dengan doa yang kamu minta. Cuma kamu aja yang merasa apa? Suudzon. Kapan Allah mengijab? Lah wong awakmu duwe sehat iki lho, kamu enggak nyadari itu. Coba dikalkulasi uang berapa miliar. Coba angen-angenen. Ojo merasa kamu enggak diijabah, ngono lho. Mana aku minta lho kadang ngono ma itu. Awakmu sehat iso guyu. Mangan masih gano iwa ini emat. Itu berapa nilainya? Apa dikira wong kepingin mangan enak sampai tutup Malang, golek sing viral-viral. Kan golek enak. Kon gak perlu golek ado-ado. Angger iwa uya iwa asin. Alhamdulillah. Ngalang-alai nang warung viral. Golek seneng gak perlu nang Malang, gak perlu nang Jakarta, gak perlu nang luar. Ngaji lo seneng, alhamdulillah. Kon golek seneng wong dibela kaya durung karuan seneng. Kadang kamu gak nyadar. Jadi Allah mengijabahi doa kadang diganti dengan sesuatu yang nilainya dengan apa yang kamu pilih. Yang ketiga memang Allah sengaja menyimpan apa yang kamu minta sebagai investasi kelak di akhirat. Sehingga nggak mudah-mudah suudzon. Ya harus begitu, ditoto keyakinane. Ya, kita itu butuh Allah. Jangan merasa nggak butuh, nggak boleh. Ya, ayyaro annahu fi jami ahwalihi. Ya, dalam semua keadaan dirinya, harapannya semuanya muftaqirun ilaihi, butuh pertolongan Allah. Makanya la haula wala quwata, ora ana daya sumekir saking durhaka. Tidak ada kekuatan bagi kita hari ini selama tidak menjalankan maksiat. Wala quwata lan ora ana kekuatan kita menjalankan ibadah illallah kejaba angin pitulunge Gusti Allah. Jangan merasa kamu hebat, kamu bisa duduk di sini. Itu semata-mata biaunillah. Kamu bisa hadir ke sini semata-mata biaunillah. Kamu selamat tidak menjalankan maksiat jangan karena keadaan kamu, jangan karena kekuatan kamu, tapi semata-mata karena pertolongan Allah. Makanya ya la ghina lau anhu, nggak boleh kamu merasa nggak butuh, nggak boleh. Jika kamu mengaku cinta kepada Allah, bisa difahami
Syabiuha utawi kaping pitune asroh ayyudima dzikrahu ayyudima yen tong langgengake sapa abd dzikrahu ing oleh nyebut Allah bi aksani ma kelawan ngangge luwe bagus-baguse barang yakdiru kang kuwasa alai ngatasi minhu saking dzikruhu. Kita merasa cinta kepada Allah, ya, maknanya cinta mahabbatullah min jihadil abdi jumlahnya ada 10 makna. Yang keenam, yang ketujuh ayyudimal dzikra. Zikirnya harus mudawamah. Ingatan kita kepada Allah itu harus selalu. Makanya ketika kita masuk thariqah, kita diajari dzikir khafi, dzikir jali. Dzikir jali itu dzikir harian yang dikeraskan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kepingin mantep dzikirnya silakan ikut thariqah yang mutabaroh, gitu loh. Nah inilah anak-anak perlunya diilmoni. Nah, tidak cukup hanya itu, ya, karena di sini kalau kita mengaku mahabbatullah, maka ingatan kita harus selalu mudawamah. Ilingnya pikiran, ilingnya hati hanya kepada Allah. Iling-ilingan. Kami maki sembahyang, wallah, enggak hanya itu. Di luar itu harus ingatan kita hanya kepada Allah. Suhluhu wa firaruhu wa hammuhu illallah. Kesibukan kita, ya, orientasi hidup kita, tujuan hidup kita hanya semata-mata Allah. Makanya dalam dzikir muqaddimah, ilahi anta maksudi wa ghidaka matlubi adini mahabbataka wa ma'rifah. Ilahi do Gusti, anta maksudi, hanya kamu yang saya tuju, hanya kamu yang saya maksud. Wa ghidaka matlubi, hanya ridhomu yang aku cari. Aktini berilah kepadaku ya Allah mahabbata wa ma'rifatak. Berilah kami sifat mahabbah, mencintaimu, ya, wa ma'rifatak, dan mengenalmu. Ini permintaan yang tinggi, anak-anak, ya, permintaan yang tinggi. Makanya ada doa, ya, yang harus kita baca agar kita betul-betul diberi sifat mahabbah. Allahumma inni as'aluka hubbuka wa hubbu man yuhibbuka wal amal alladhi yuqribuni hubbaka. Ini doa. Ya Allah, ini as'aluka hubbaka. Ya Allah, saya memohon kepadamu agar saya bisa mencintaimu. Wa hubbaman, dan mencintai orang-orang yang bisa mencintaimu dan bisa beramal yang bisa mengantarkan saya untuk mencintaimu. Nah, ini ya. Allahumma inni as'aluka hubbuka wa hubbu man yuhibbuka wal amal alladhi yuqribuni hubbaka. Makanya ya ilahi anta maksudi wa ghidaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Imam Ghazali juga menuntun kita ketika mau sholat, ya, jangan tergesa-gesa takbir dulu, arahkan kedua pandangan mata ke tempat sujud, ya, baru setelah itu memohon perlindungan biar ketika sholat tidak diganggu setan iblis. Baca surat Qul a'udzu birabbin nas, An-Nas, Malikin nas, Ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi suduril wana. Baru setelah itu ilahi anta maksudi wa ghidaka mat. Biar ketika kita sholat itu yang kita tuju itu hanya Allah. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena riya, bukan karena ingin dilem tonggo, bukan. Ilahi anta maksudi wa ghidaka matlubi. Bisa difahami. Makanya
Ketika kita mengaku cinta kepada Allah, makna cinta di situ ayyudima dzikrahu bi ahsani ma yaqdiru alaihi minhu. Nah inilah anak-anak ya, kita berusaha bagaimana kita bisa mendawamkan dzikir kita ya, agar hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, semoga taklim kita malam ini betul-betul bisa membawa manfaat barokah di dini wa dunya hatta al-akhirah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahlana wa jama'atana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syai' wa rahimin. Allahumma ya qadiyal hajat ikti khawaijana wa yasilana umurana umur dini wa dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma inna nas'aluka hubbuka wa hubbu man yuhibbuka wal amal alladhi yuqarribuni hubbaka ya Allah. Wa nas'aluka al-huda wa tuqal afafa wal hina. Allahumma nas'aluka ilman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi asrari sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.